Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Irfan Budiawan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama rekan-rekan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kita akan melihat seperti apa target capaian di tahun 2024 dan seperti apa langkah-langkah serta inovasi yang akan diterapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah khusus Jawa Barat pada tahun 2024. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang langsung bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi Taufik. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dedi? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di iNews TV. Pak Dedi, ini ada kegiatan di awal tahun 2024 yang tentunya juga digelar oleh rekan-rekan di Bapenda Jabar, yaitu adalah kegiatan untuk mengkolaborasikan tentunya bersama berbagai stakeholder, berbagai pihak untuk terus meningkatkan target pendapatan di 2024. Sebetulnya apa yang menjadi latar belakang kegiatan ini digelar, Pak? Ya, latar belakang kegiatan forum kolaborasi pendapatan terutama se-Jawa Barat untuk tahun 2024 yang kita proyeksikan perencanaannya untuk tahun 2025. Nah, memang diawali dengan kolaborasi ini diawali dengan sebuah filosofi trust dulu kan. Jadi trust dari masing-masing baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga kita bangun sebuah kolaborasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah ya. Karena sumber pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, ya, kita kontribusi terhadap pendapatan Jawa Barat ini kurang lebih sekitar mencapai 70%-an. Jadi sumber pendapatan kita yang bersumber dari PAD ada 5 komponen pajak di sana. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian juga biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian juga PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian juga pajak rokok dan pajak air permukaan. Nah, itu yang di-create di pemerintah Provinsi Jawa Barat atau kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga di tahun 2024 sekarang memang ada komponen pajak tambahan, yaitu pasca berlakunya Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang ditindaklanjuti dengan PP 35 dan kemudian juga Perda 9 2023 yang terbit di Provinsi Jawa Barat. Itu ada sumber pendapatan baru, yaitu pajak alat berat dan kemudian juga pajak MBLB atau mineral bukan logam batuan, ya, yang galian-galian C. Nah, itu yang ada tambahan kaitan dengan komponen pajak. Nah, tadi kembali yang diawali dengan sebuah kolaborasi, kita implementasi dari Undang-Undang HKPD, filosofinya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Jadi kapasitas fiskal daerah kita tingkatkan ya dengan pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, berangkat dari itu kita harus bangun sebuah kolaborasi yang bersumber dari data-data yang ada. Ya, nah, kita lakukan di hari ini ya, kita lakukan sebuah kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita lakukan pendekatan yang namanya 3M. Ya, ini 3M ini singkatan juga. Apa nih Pak 3M ini? Boleh 3M disampaikan? itu kan matching fund, matching program, matching promotion. Ya, nah, kita kemas, tadi sudah alhamdulillah ada komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena selain tadi filosofinya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, kita juga ingin meningkatkan local taxing daerah. Jadi local taxing daerah ini meningkat. Nah, sumbernya apa? Data. Nah, data itu mari kita kolaborasikan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi yang menjadikan intensifikasi ini yang kita akan dorong, kita bicara sumber-sumber datanya. Nah, kita kolaborasikan dalam sebuah pendekatan digitalisasi. Itu yang tadi sudah disepakati melalui komitmen bersama. Berarti dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, ini data-data soal pendapatan ini akan terintegrasi secara penuh ya Pak ya? Karena kuncinya local taxing ini ya, kita kuncinya adalah integrasi data. Jadi sehingga akan meningkatkan sebuah potensi gitu dengan integrasi data ini. Baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita ingin menjadikan sebuah permakarsa ya di Jawa Barat ini, dan alhamdulillah di
disetujui oleh pemerintah pusat, dan kemudian juga mudah-mudahan ini menjadi piloting di Jawa Barat untuk integrasi data ini. Ya, jadi bukan hanya data tentang kesamsatan saja yang kita miliki, ya, seperti kendaraan yang beredar di Jawa Barat, tapi kita juga nanti memiliki data PBB, kemudian juga data kaitan yang lain dan sebagainya, data pajak yang lainnya, gitu ya, itu yang kita lakukan. Gitu. Oke, berarti ini menjadi pilot project dari sekian provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Barat ini menjadi salah satu provinsi pertama yang mengintegrasikan tidak hanya soal pajak kendaraan biasanya ya Pak ya, tetapi berbagai aspek pajak yang ada akhirnya dari kabupaten kota diintegrasi melalui Bapenda Jabar. Ya, kemudian juga kita kolaborasikan kaitan dengan integrasi data ini dengan data Satu Sehat. Apa itu, ya, Pak? Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dulu kan Peduli Lindungi ya. Betul. Nah itu kan ada by name, by address, ada email, ada nomor telepon dan lain sebagainya. Nah kita combine dengan data kendaraan gitu ya. Jadi sehingga kita nanti ke depannya bagaimana untuk mengingatkan orang bayar pajak dan lain sebagainya melalui integrasi data ini. Sehingga itulah yang sifatnya intensifikasi pajak menurut saya yang kita dimulai dengan kolaborasi pendapatan seluruh Jawa Barat ini. Oke, dengan adanya kolaborasi antara data di 27 kabupaten kota di Jawa Barat soal pendapatan di berbagai sektor pajak nih Pak, apa yang nantinya juga akan mendapatkan keuntungan terutama dari sektor pajak, peningkatan seperti apa nanti ke depan. Tapi ditahan dulu Pak, biar penasaran ini masyarakat seperti apa yang nanti juga akan ditargetkan ataupun juga keuntungan seperti apa dengan adanya integrasi data pendapatan pajak di 27 kabupaten kota di Jawa Barat dengan kegiatan yang digelar yaitu adalah Forum Kolaborasi Pendapatan 2024 yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Namun kita akan jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Saya masih berbincang bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Taufik. Tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa dalam kegiatan Forum Kolaborasi Pendapatan 2024 yang digelar untuk mengintegrasikan data-data pendapatan pajak di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Selain itu, ini merupakan pilot project yang ada di Indonesia sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar tentunya di Indonesia. Ini juga merupakan potensi pendapatan pajak pun juga menjadi salah satu hal yang besar. Lantas seperti apa keuntungan yang akan didapatkan dengan adanya integrasi data ini? Pak Dedi, seperti apa dengan adanya integrasi data, kemudahan seperti apa yang nanti akan didapatkan atau keuntungan apa yang nanti akan didapatkan nih Pak? Yang pertama kan kita dengan integrasi ini kan kita mendapatkan sebuah data yang konkret ya, yang valid gitu kan, jadi by name, by address-nya. Nah kemudian juga kita bisa integrasikan kan, sekarang di dalam data tentang pajak kendaraan bermotor ini kan di Jawa Barat ini jumlah kendaraan bermotor itu 25 juta kurang lebih. Hampir setengahnya penduduk gitu. Di Jawa Barat 50 juta tadi ya. Ini bonus gitu, bonus demografi. Nah, ini yang kita harus integrasikan datanya. Jadi by name, by address-nya nanti dengan satu sehat, kemudian juga dengan Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Di situ ada PPH-nya, ya, kemudian ada PPH badan, ada PPH perorangan, ya. Kemudian juga kita ada data PBB dan lain sebagainya. Nah ini di dalam sebuah integrasi ini dikemas dalam sebuah kolaborasi, saya yakini ini akan meningkatkan potensi pendapatan. Ya. Pendapatan ini dengan pendekatan digitalisasi. Nah ini satu bagian juga dari bagaimana kita memberikan sebuah layanan. Ya. Layanan ini melalui transformasi digital. Karena transformasi digital ini sudah ada Perpresnya, percepatan, kan? Percepatan transformasi digital kesisteman ini gitu ya, sehingga kita membuat sebuah kolaborasi ya yang memang kita akan menjadi piloting, dan kami yakini ya, bahwa dengan kolaborasi dan integrasi data, kuncinya integrasi data ini melalui sebuah forum kolaborasi ya, saya yakin pasti pendapatan akan meningkat di situ.
Oke. Nah, mudah-mudahan bisa terjadi over Ya. target ya, sehingga bisa mendanai terhadap pembangunan khususnya di Jawa Barat gitu. Oke, baik. Tadi sempat disinggung melalui digitalisasi ataupun juga penggunaan teknologi. Kalau kita melihat sebetulnya Jawa Barat sudah cukup lama ya Pak ya, Ya. menggunakan kemudahan bagi para pembayar pajak, yaitu menggunakan aplikasi, kalau salah satu contohnya adalah misalnya Sambara seperti itu. Ataupun juga beberapa outlet yang mempermudah masyarakat untuk membayar. Tetapi juga tadi sempat disinggung ada proses digitalisasi lebih lanjut dan dalam acara ini juga tunjukkan ini loh digitalisasi yang akan mempermudah dalam masyarakat membayar pajak. Seperti apa nih Pak pengembangan digitalisasi? Sekarang kan kita ada pengembangan selain tadi Sambara ya, Samsat Mobile Jawa Barat. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Sambara melalui aplikasi Sapa Warga. Kita melihat di situ ya bagaimana kita akan membayar pajak dengan kemudahan tadi. Nah, kita juga ada pembayaran pajak yang menggunakan digitalisasi, yaitu menggunakan Samsat Mandiri. Ya, Samsat Mandiri ini nanti kita akan sebar di seluruh Jawa Barat. Ya, sekarang kita bisa di mall dan lain sebagainya. Jadi sambil jalan-jalan kita bisa bayar pajak. Jadi diingatkan, jadi bayar pajak tepat waktu di situ. Nah, itu dengan pendekatan Samsat Mandiri. Kemudian juga kita sudah ada percontohan, yaitu Samsat Digital Mandiri di Lewi Panjang. Kemudian juga itu yang tahunan, kemudian juga yang 5 tahunan ada Samsat drive-thru di Lewi Panjang. Jadi semua menggunakan digital, baik itu pengecekan secara fisik kendaraan sudah menggunakan digital. Nah, ini merupakan sebuah kepuasan ya, memberikan sebuah kepuasan pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Oke, baik. Jadi masyarakat dengan sangat mudah bisa mengakses tentunya beberapa tempat ataupun juga spot untuk membayar pajak. Tidak usah lagi mungkin ke tempat-tempat yang konvensional ya Pak ya? Konvensional, nggak usah lagi ke kantor Samsat dan lain sebagainya. Yang penting kelengkapan administrasinya dipenuhi, kemudian juga ikuti aplikasi yang sudah ada gitu ya. Nah, kita sekarang tinggal mendukung terhadap aplikasi ini kan berbicara data. Kita integrasikan semua data-data ini. Sehingga nanti orang akan datang ke tempat layanan atau ke tempat mall atau ke tempat keramaian dan sebagainya, tinggal mau pilih mau bayar yang mana. Mau pajak kendaraan bermotornya atau mau bayar PBB-nya atau mau bayar yang lainnya gitu. Oke, baik. Lantas seperti apa juga Bapenda Jabar terus mendorong kemudahan dalam pembayaran pajak masyarakat di 27 kabupaten kota ini di masing-masing daerah nih Pak? Ya, selain tadi saya akan sebarkan ya kurang lebih sekitar 1.000 Samsat Mandiri gitu ya. Jadi layanannya digital mandiri. Jadi tanpa ada orang di sana, kita taruh ya semacam mesin ATM lah. Kita taruh di mall di mana. Yang penting orang begitu datang ke satu tempat mudah dan lain sebagainya, sehingga mereka akan membayar pajak dengan mudah lagi. Oke, baik. Jadi kita akan terus didorong ya Pak ya di 27 kita dorong kabupaten terus layanan-layanan tentang kesamsatan. Berikan sebuah kemudahan tadi. Kuncinya adalah customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan yang harus kita tingkatkan ya melalui apa? Ya transformasi digital ini gitu kita lakukan. Melalui forum apa? Kolaborasi ini. Melalui forum kolaborasi juga tadi sempat disinggung ada kegiatan ataupun juga moto yang terus digaungkan, itu adalah 3M, itu matching fund, matching program dan juga matching promotion. Nah, ini kata fun. Kenapa Pak dimasukkan? Ini unik sekali nih Pak. Fun, ya biasanya kan, pajak gitu ya. Kan. Fun ini kaitan dengan keuangan gitu. Nah, itu kemudian juga matching programnya. Programnya gitu ya. Seperti apa nih Pak? Kemudian juga programnya kan kita lihat tadi, program pendekatan kita kan tadi Samsat Digital Mandiri gitu ya. Nah, kemudian juga promosinya, promosinya kan kita melalui apa? Ya kolaborasi dan lain sebagainya, itu sebuah promosi yang promosi bersama gitu. Jadi dengan nanti berlakunya Undang-Undang HKPD terutama kaitan dengan PKB, BBNKB, kabupaten kota harus terlibat di situ, gitu ya, terutama dalam hal promosinya, dalam penyiapan peranata kesamsatannya, ya, kemudian juga pemerintah pusat dari sisi kebijakannya, gitu ya, yang bisa memayungi terhadap pungutan-pungutan pajak ini. Kalau melihat terkait tren pendapatan untuk Jawa Barat sendiri, seperti apa sih Pak dari tahun ke tahun? Kalau kita lihat tren, ya. 2019 tinggi kan, tapi begitu 2020 kita ada COVID kan. Nah, COVID kita kan recovery, ya rescue dulu, baru 2021 akhir itu mulai tren pendapatan naik, gitu ya. Nah, kemudian juga di tahun 2024 sekarang atau 2023, kenapa gitu ya tidak naik yang sangat signifikan karena kan memang menjelang pemilu, ya mungkin daya beli masyarakat dipindahkan dulu gitu ya, dengan bayar pajak lebih baik membelikan sesuatu yang lain gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi menurut saya
selain pertumbuhan ekonomi, selain inflasi daerah, ya ini juga sangat mempengaruhi terhadap tren pendapatan untuk positif gitu ya. Nah untuk itu kita mencoba ya dengan sebuah relaksasi, dengan kemudahan layanan pajak ya. Itu supaya orang merangsang untuk bisa membayar pajak tepat waktu. Oke, soal relaksasi bagi masyarakat soal pembayaran pajak, apa saja yang telah dilaksanakan, Ya, Pak? kita relaksasi di tahun 2023 kita lakukan yang namanya program penghapusan. Ya, penghapusan ini sebetulnya sudah ada payung hukumnya di Undang-Undang 22 2009. Ya, tentang lalu lintas angkutan jalan. Ya, di situ sudah ada di pasal 74. Berlaku STNK 5 tahun plus 2, ya, kalau dia tidak mendaftar ulang, itu boleh dikatakan kendaraan bodong. Berarti dia tidak boleh beredar di jalan raya. Ya, gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan penghapusan, kita kasih relaksasi di tahun 2023, jadi bayar sekian tahun, kita kasih bebas dendanya, kemudian juga bayar cuma 3 tahun. Ini menarik menurut saya sebuah relaksasi, tapi kita mendapatkan sebuah data kendaraan yang akan diaktifkan kembali. Kemudian juga ada program relaksasi pemutihan. Ya, pemutihan ini kita bebaskan dendanya juga gitu ya, dan yang 5 tahun belum bayar kita bebaskan denda. Itu sebuah relaksasi juga. Nah, diharapkan juga nanti kita akan lihat, dan kemudian juga kemarin kita berikan juga sebuah relaksasi, ya, kita kasih yang namanya voucher. Jadi orang yang taat bayar pajak, dia mendapatkan voucher Pertamina, gitu ya. Kita ada di tahun 2023 ada 68.000 ya untuk KBM atau kendaraan bermotor roda 2 dan 38.000 untuk KBM roda 4. Tapi kita mendapatkan data di mana orang ini mengisi bensin gitu ya, dan kemudian juga dia sudah bayar pajak, kita kasih voucher. Nah, kita terus pembenahan, terutama tadi integrasi data ini kunci menurut saya untuk melakukan intensifikasi pajak. Oke, baik. Dengan integrasi, relaksasi juga mudah dilaksanakan ya Pak. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita masih berbincang bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Taufik. Pak Dedi, tadi disampaikan relaksasi diberikan kepada masyarakat guna mempermudah dan juga tentunya menstimulus masyarakat untuk membayar pajak. Bagaimana efektivitas dari relaksasi yang telah diberikan kepada masyarakat? Apakah betul-betul ini bisa mendorong peningkatan pembayaran pajak, Pak? Ya, kalau relaksasi ini kan diharapkan bisa menaikkan ya, terutama potensi pendapatan. Ya memang kalau kita evaluasi di dalam relaksasi ini belum signifikan ada kenaikan pendapatan. Karena tadi kan unsur peningkatan pendapatan ini banyak kan. Ya dipengaruhinya oleh beberapa faktor. Oleh pertumbuhan ekonomi, oleh inflasi, oleh situasi pelaksanaan pemilu dan lain sebagainya. Ini sangat mempengaruhi untuk daya beli masyarakat, dan kemudian juga setelah daya beli ini meningkat, saya pikir kan orang akan bayar taat pajak, terutama untuk itu. Nah, kita berikan sebuah kemudahan relaksasi ya terhadap peningkatan pendapatan, terutama dalam penghapusan. Karena kalau kita bicara data di Jawa Barat ini yang terdaftar data kendaraan roda 4, roda 2 itu kurang lebih 25 juta. Tapi yang taat bayar pajak baru 10,6 juta. Ya, baru setengahnya yang taat bayar pajaknya. Nah, kemudian juga yang terdaftar itu ada 16 juta, yang aktif 16 juta. Jadi yang masih berlaku STNK-nya ada 16 juta. Jadi kurang 6 juta. Nah, ini bagaimana kita intensifikasikan dengan melalui relaksasi tadi ya. Tapi ya belum mencapai ke 6 juta, baru mencapai 1 juta kurang lah, 1 juta lebih itu plus ada aja sebuah relaksasi tadi. Ya, saya inginkan setiap tahun ada peningkatan terus kesadaran masyarakat untuk tetap bayar pajak. Gitu. Baik, soal kesadaran masyarakat nih Pak, bagaimana juga terus memberikan pemahaman terkait manfaat pajak yang akan kembali juga untuk masyarakat nih Pak? Ya memang kan sekarang kita ada tagline-nya ya, terutama untuk Jawa Barat. Pajakmu untuk Jawa Baratmu. Jadi semua dikelola dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi semua sekarang ya potensi pembangunan itu kan berasal dari pajak.
Nah, kita kembalikan banyak pembangunan di Jawa Barat ini di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, kemudian juga di sektor infrastruktur, jalan dan perhubungan, ya itu dikembalikan ke situ. Nah, saya pikir ini berkorelasi gitu ya. Apabila ada peningkatan taat bayar pajaknya kan pasti akan dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan di Jawa Barat. Oke, baik. Jadi masyarakat perlu paham bahwa apa yang didapatkan, terutama soal pelayanan publik ini, Pak ya, ini juga tidak lepas dari pembayaran pajak yang dilakukan juga oleh masyarakat. Kendala apa nih Pak melihat bahwa untuk di 2024 ini pasca tadi adanya COVID, lalu juga selepas pemilu, terutama untuk terus meningkatkan pendapatan pajak di Jawa Barat nih Pak? Ya sekarang kan kita lihat ya dengan isu-isu global, isu nasional, kemudian juga isu regional atau provinsi ya. Ini juga sangat mempengaruhi terutama terhadap kesadaran pembayaran pajak. Ya kita harus jaga yang namanya pertumbuhan ekonomi tetap positif ya, inflasi juga gitu ya. Kemudian juga sektor-sektor lainnya ya kita menjelang pilkada nanti gitu ya. Orangnya kan pilih dulu gitu kan. Nah, saya pikir ya yang jelas kan pajak itu adalah kewajiban kan. Jadi kewajiban ya sifatnya kewajiban berarti kan harus dibayarkan kan. Terutama tadi kita akan mengejar beberapa yang belum tercapai terutama di dalam pajak kendaraan bermotor yang tadi kurang lebih sekitar 6 juta. Nah, kita akan cari gitu ya solusinya melalui penelusuran dan kemudian juga bisa melalui relaksasi, melalui sanksi dan lain sebagainya. Apalagi kita sudah ada yang namanya sistem etley ya. Jadi etley ini kan meng-capture apabila ada sebuah kesalahan. Nah, kita gunakan juga meng-capture apakah plat nomor ini sudah bayar pajak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga menjadikan sebuah kolaborasi juga menurut saya ya menggunakan sarana prasarana fasilitas lalu lintas angkutan jalan kita gunakan diintegrasikan dengan data pajak itu sangat menarik menurut saya sehingga masyarakat juga akan menyadari bahwa penting loh untuk membayar pajak ini. Oke, intinya kolaborasi tidak hanya juga kabupaten kota ya pemerintah daerah tetapi juga dengan berbagai stakeholder ya Pak ya. Kepolisian, Jasara Harja dan sebagainya. Karena di dalam Perpres 5 2015 tentang kesamsatan kan ada 3 institusi kan, ada kepolisian, ada pemerintah daerah yang diwakili oleh Bapenda, kemudian juga Jasara Harja untuk SWD KLJ-nya gitu ya. Nah, ini juga kemudian juga polisi untuk regidennya, identifikasi regidennya harus jelas gitu ya. Nah, ini juga kita kolaborasikan terus ya, kita update terus datanya gitu. Oke, baik. Terkait juga banyaknya mungkin kita lihat ada juga yang taat pajak terutama juga yang memang betul-betul paham akan manfaat pajak ini sendiri dan juga akhirnya juga taat pajak. Bapenda Jabar kalau kita mereview di 2023 ini selalu memberikan penghargaan kepada para taat pajak nih Pak. Betul. Seperti apa juga hal ini bisa mendorong untuk terus masyarakat membayar pajak dengan tepat waktu seperti itu Pak? Ya kita ada sebuah penghargaan ya biasanya di akhir tahun kita lakukan bagaimana yang taat bayar pajak itu harus kita berikan sebuah penghargaan kan. Berarti mereka semua atau WP sudah memberikan kontribusi untuk Jawa Barat, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan. Nah, saya pikir kalau relaksasi ini kan banyak relaksasi ini kepada yang tidak taat kan, yang tidak taat gitu kan. Yang taat ini kan tadi saya berikan sebuah voucher Pertamina, itu kan pemberian kan, penghargaan. Kemudian juga pada saat di akhir tahun mereka taat bayar pajak kita berikan juga penghargaan. Nah, itu bentuk-bentuk menurut saya yang memang kita bisa berikan sebuah kolaborasi ini ya terhadap peningkatan pendapatan. Oke, baik. Ini karena keterbatasan waktu nih Pak Dedi, terakhir mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, pemirsa khususnya juga warga Jawa Barat terkait kegiatan Forum Kolaborasi Pendapatan 2024 dan terkait juga pendapatan pajak untuk 2024-2025. Ya, saya pikir kita terus berbenah ya, terutama di Bapenda Provinsi Jawa Barat, terutama dalam hal pelayanan publik ya. Dalam hal pembayaran pajak ini dikasih kemudahan.
Dan yang paling penting menurut saya, jangan lupa bayar pajak, karena pajakmu untuk Jawa Barat. Oke, karena pajakmu untuk Jawa Barat, itu yang paling penting. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas kasih. waktunya, tentunya Terima kasih. dapat berbincang bersama kami. Terima Sehat kasih. terus Pak Dedi ya, dan Terima tentunya kasih. juga kita berdoa agar pendapatan pajak di Tetap Jawa Barat meningkat. tetap meningkat ya Pak ya. Optimis. Optimis. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita mengenai bagaimana pendapatan pajak di daerah Jawa Barat, terutama untuk mendukung pendapatan daerah di Jawa Barat dan juga pembangunan daerah di Jawa Barat melalui kegiatan Forum Kolaborasi Pendapatan 2024 yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.